Orang yang dalam keadaan letih ataupun di dalam bermusafir, yang dirinya tidak terkawal dengan keadaan yang ada, maka ketika itulah istilahnya, contohnya dia mau salat maghrib, mengantuk, capek, letih, Nabi pun tidak menggalakkan untuk dia salat. Sebab kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu du'a abdin min qalbin ghafil. Allah tidak akan terima doa seorang hamba kalau hatinya lalai. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu mengantuk, tidur. Tapi dengan syarat kalau kita akan bermukim. Maghrib akan terlewat, kalau kita tidur akan terlewat. Tapi niatkan ketika mau tidur tu, ya Allah, saya tarik waktu maghrib saya ke waktu isya. Dinamakan jamak tamam. Boleh. Ketika kamu membaca Al-Quran, kamu mengantuk, kata Nabi, jangan terus bacaan berhenti, tidur. So, bukan kamu memuji Allah, tapi bisa jadi kamu memaki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang tidak boleh kita teruskan. Jadi memang ada masa-masanya manusia itu dia letih, capek, fikirannya kusut. Ketika itu tidak, dia memang istirahat, rehatkan. Dan bahkan ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Tin, illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang senantiasa menjaga salat berjamaahnya, menjaga waktu salatnya, tiba-tiba dia letih, capek dalam bermusafir atau ketika badannya kurang enak, maka ketika itu mungkin dia tidak salat berjamaah, tapi kata Nabi SAW, tetap dituliskan dia tetap mendapatkan pahala berjamaah walaupun dia salat di rumahnya. Masya Allah. Sebab apa? Dia rutin terus melaksanakan salat berjamaah, dia jaga. Karena dia capek atau dia musafir, kata Nabi, maka Allah tetap memberikan pahala yang sama. Begitu juga seorang yang menjaga salatnya, kemudian daripada balik sampailah umur 60 tahun, tiba-tiba dia pikun. Dia nak tahu salat, sudah salat atau belum, sudah salat atau belum. Maka wahai anak-anak, jangan paksa ibumu untuk melaksanakan salat, jangan paksa ayahmu untuk melaksanakan salat. Kata Nabi SAW, orang yang dia jaga salatnya daripada baliknya sampai 60 tahun dia jaga, tiba-tiba 2 tahun, 5 tahun dia pikun, dia tidak tahu sudah salat atau tidak salat, maka tetap kata Nabi, dia tetap mendapatkan pahala dia telah melaksanakan salat. Tak perlu kita paksa dia salat, sebab Allah tetap memberikan pahala. Makanya sebenarnya kalau kita bersikap dengan keilmuan, kita tidak ada masalah sebenarnya. Makanya segala sesuatu itu kalau karena kita tidak tahu, ya kita merasa bersalah. Padahal sebenarnya kita tidak berada dalam kesalahan, tapi berada dalam kebaikan. Sebab apa? Sebab orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, maka baginya pahala unlimited. Dan sebenarnya memang kalau untuk mendidik anak-anak itu mesti ada kerjasama antara suami dengan istri. Kebanyakan sekarang ni istri-istri dia tidak fokus tentang pendidikan anak. Minta maaf ya. Contoh, dia lebih fokus anaknya untuk belajar berbanding anaknya mendidik untuk solat. Bayangkan ada seorang istri yang kita mengajak anak untuk pergi ke masjid, dia mengatakan, oh dia ada ujian. Allah, ujian apa? Dulu kan Allah akan selesaikan semuanya. Jadi walaupun hebat ujiannya, tapi kalau dia tidak bagus dengan Allah, tidak ada gunanya anak itu. Makanya Ustaz melihat orang tua yang seiring antara suami dengan istri. Ketika suaminya jadi imam tu, suaminya salat, istrinya enggak salat. Sebab apa? Dia menjaga anak laki-lakinya jangan sampai dia keluar daripada masjid. Dia korbankan dirinya. Tapi ada enggak istri seperti itu sekarang? Enggak ada. Anak laki-laki, wah itu ayahnya, tanggung jawab ayah. Enggak ada kerjasama seperti itu. Dan saya lihat ya, suami istri yang kerjasama, yang memang istrinya dikorbankan dia biar salat di rumah. Dan memang pun sebenarnya seorang istri itu dia salat di rumah sendiri itu jauh lebih baik.
suami solat berjemaah di masjid, dia solat sendiri di rumah. Itu jauh lebih baik. Sebab apa? Sebab dia pun kalau untuk mendapatkan pahala, dia sudah mendapatkan pahala daripada suaminya. Ada satu riwayat, seorang isteri yang memudahkan suaminya berangkat solat berjemaah ke masjid, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat daripada suaminya. Kalau suaminya mendapatkan 27 derajat, dia mendapatkan 54 derajat. Sebab dia yang menyelesaikan masalah suaminya, menyelesaikan anak-anaknya, makannya, minumnya. Jadi isteri mendapatkan pahala jauh lebih hebat berbanding suami yang pergi ke masjid. Tapi kalau seandainya dia malah yang menghalang suami untuk pergi salat ke masjid, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini masalahnya. Jadi kalau kita continuing, kita istiqamah, sebenarnya kita juga sebenarnya memang terlalu khawatir dengan anak-anak kita, padahal sebenarnya Allah lah yang menjaga anak-anak kita. Ustaz mencoba seperti yang abang sampaikan, bahawa ketika Ustaz kemas-kemas berapi-rapi, kemudian berwuduk semua, Ustaz salat ke masjid berjemaah. Anak masih kecil, Ustaz enggak ajak dulu. Sebab dia akan mengganggu saja. Tapi kalau dia sudah tahu, baru Ustaz ajak ke masjid. Akhirnya Ustaz ke masjid, balik dari masjid, Ustaz kembali ke rumah dan Ustaz salat sunat di rumah. Dia bilang apa? Ya anda ini mandi-mandi, bersih-bersih semua, kemudian salat ke masjid. Habis ke masjid, pulang salat lagi katanya. Di situ kita akan tanamkan kepada otaknya bahawa yang paling terpenting dalam hidup dia adalah salat. Siap-siap semua, sibuk-sibuk ke masjid, salat. Sampai di rumah, salat lagi katanya. Kenapa salatnya? Ini sebenarnya, dan memang sebenarnya kalau Ustaz melihat ya, bahawa Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah, idza saluha kullu amali wa idza fasada kullu amali, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi ma'na hadis. Amal kerja usaha yang paling pertama ditanya di padang mahsyar nanti bukan yang kita sibuk 30 tahun, 40 tahun dengan mencarinya, bukan. Yang pertama usaha kerja bisnis yang Allah tanya adalah salat. Kalau salatnya cantik, cantiklah seluruh amalnya. Tapi kalau salatnya enggak bagus seluruh amalnya. Ini sebenarnya memang kalau kita betul-betul jaga salat kita, anak-anak kita akan menjaga salatnya. Itu yang Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma ja'alni minal ladzina Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan kami ya muqimis salah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat dan daripada keturunan kami. Jadi memang Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat dan daripada keturunan kami. Sebab memang Nabi Ibrahim itu memang dia jaga salatnya, sehingga anak keturunannya pun dia menjaga salatnya. Nabi SAW betul-betul dia jaga salatnya. Keluarga Rasulullah ini memang hebat, dia memang menjaga salat. Mudah-mudahan kita juga ketika kita menjaga salat kita, anak-anak kita juga menjaga salatnya. Ayah Ustaz masuk ke kamar, sudah salat? Sudah ayah. Dia balik, dia pusing kembali, dia putar kembali, sudah salat? Kan tadi sudah bilang sudah. Jadi sampai ke tahap itu dia menjaga anaknya supaya salat. Sebenarnya istiqamah saja Allah akan menyelesaikan masalah anak kita. Kalau kita tidak istiqamah, Allah akan membuat masalah kita dengan anak kita. Itu intinya. Kelemahan rumah tangga sekarang ini tidak adanya kerjasama seorang istri dengan suami dalam mendidik anak. Istri hanya fokus untuk dunia saja. Kalau mau pergi camping, pergi jalan-jalan, dia persiapkan ini semua. Coba lihat. Tapi untuk mempersiapkan anaknya untuk jalan Allah tidak ada. Ini real. Sekarang ni kaum wanita hanya pentingkan diri dia untuk dunia dan anak-anak dia. Tapi kalau untuk Allah lambat. Cuba perhatikan. Kalau ingin pergi keluar, ingin kemana, itu yang dia ingat. Tapi janji dengan Allah, menyambut Allah ketika sebelum subuh, dia tidak ingat. Padahal sebenarnya ketika dia mempersiapkan diri, mempersiapkan apa semuanya untuk suami dan anak-anaknya, pada itulah yang akan membuat dia kaya, membuat dia murah rezeki. Tapi kadang-kadang dia sendiri yang menghalang rezeki itu dapat. Ini real. Seorang istri sekarang seperti itu. Kalau untuk diri dia, untuk dia
pengajian dia untuk apa anak-anaknya sekolah anak. Oh, dia fokus. Tapi ketika untuk Allah, untuk dia salat tahajud, untuk menyambut Allah sepertiga malam terakhir, tidak ada. Satu pengalaman manusia yang sampai hari ini memang saya lihat, memang Allah memperlihatkan di hadapan mata saya sendiri, seorang istri, suaminya umur 65 tahun. Dia istri yang ada meninggal, istri yang kedua, tapi ada meninggal, istri pertama yang meninggal. Dia menikah dan dia masih muda dan masih bisa berjualan. Tahu tidak apa yang dia lakukan? Sebelum dia pergi ke pasar, jam 4 pagi itu dia sudah persiapkan baju suaminya, sudah disetrika dengan parfumnya. Suaminya itu hanya kerjanya ke surau, ke masjid saja. Dia berbisnis. Allahu Akbar. Masih ada. Masya Allah, 2 tahun ya, 2 tahun Bang, emasnya Bang, Masya Allah. Dan suami sekarang menjadi ketua masjid yang besar itu. Padahal udah umur 67 ya, 68. Bayangkan, karena memang dia tiap hari memang rapi oleh istrinya, penampilan bagus terus, dan dia memang tidak ada berniat pun ingin menjadi ketua masjid itu. Tapi karena istrinya memang ekonominya naik, suaminya pun bagus, Allahu Akbar, dia ditanya menjadi ketua masjid. Makanya saya melihat hebatnya Ibunda Khadijah dengan Rasulullah itu sebab apa? Sebab semua keperluan Rasulullah itu disiapkan oleh Ibunda Khadijah. Coba ketika Nabi bertahanus ke Gua Hira, pakaian Nabi yang kotor dia cuci, yang bau dia gantikan, makanan semua. Tidak pernah Ibunda Khadijah nanya, ngapain aja itu di gua Hira itu sendiri-sendiri. Dia tidak menanyakan. Dia hanya mempersiapkan apa yang diperlukan oleh suami. Barulah nih kalau seandainya, oh ini belum apa-apa. Kalau di Palestina, seorang wanita mempersiapkan anaknya untuk berjuang melawan Israel. Meninggal anak ini syahid, dia persiapkan anak yang kedua. Berperang, meninggal, dia persiapkan anak yang ketiga. Oh, ini lebih hebat lagi. Masih ada. Cuman sekarang ini, wanita-wanita sekarang ini masih sibuk dengan dunianya, dengan mementingkan dirinya. Yang paling lucu apa? Tapi ketika dia memerlukan sesuatu, dia minta mengemis kepada suaminya untuk dibelikan itu. Tapi untuk rezeki, untuk memudahkan rezeki, untuk dapat itu, dia tidak sokong suaminya. Kan tidak sesuai dengan punya keinginan besar, tapi untuk menyokong suaminya semakin hebat dalam keinginan itu, dia tidak menyokong. Ini banyak terjadi. Dia banyak menjerumuskan suaminya untuk jauh daripada rezeki yang melimpah-limpah. Saya melihat seorang suami yang sukses itu memang di belakang dia seorang istri yang hebat. Suami itu langsung tidak memikirkan masalah celana dan bajunya, apalagi makannya. Sebab apa yang dipikirkan suami apa? Bagaimana bisnis akan hebat. Itu saja. Hebat bisnisnya. Inilah sudahlah suami memikirkan bagaimana bisnis, ini kerja rumah juga suaminya ya. Fikirnya sudah berbelah bagi. Susah. Makanya orang akan sukses kalau seandainya dia fokus.